You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. You like to play dress up and blindly execute this. Come and get me! Hello Brovers, ternyata trailer terbaru dari Captain America Brave New World itu beneran dirilis di tanggal 10 November. Trailernya itu rilis tadi pagi boy, sekitaran pas subuh mungkin ya. Gua nggak nonton secara tepat waktu sebenarnya karena ya masih ngantuk gitu ya cuy ya, dan akhirnya gua nontonnya itu pas pagi-paginya. Tapi hal yang perlu gue tekankan di sini adalah trailernya cakep banget cok, sumpah. Sampai titlenya aja tuh kayak ada efek glitchnya gitu yang dibuat match sama musiknya gitu kan cuy. Dan musiknya tuh cakep banget gitu, nyatu sama trailernya, apalagi pakai TWS dengan hi-fi surround. Itu malek langsung cuy itu mata lo. Yes, teknologi hi-fi surround yang biasa dipakai sama speaker bioskop sekarang udah ada di TWS cuy. Contohnya TWS Monster ini yang bikin David gadgetin sampai kaget sama harganya. Gua ada feeling ini paling bagus di antara kedua ini loh. Ini melodi monokrom yang paling bening yang saya dengar hari ini. 138. Gue sendiri ngira ini sekitaran 500.000 lah, karena kan bass sama kejernihannya tuh persis kayak TWS di harga segitu gitu ya. Tapi nyatanya harganya itu cuma 100 ribuan. Bodinya udah pakai finishing akrilik yang nambah kesan gaming banget. Untuk TWS-nya sendiri bentuknya kayak AirPods gitu cuy. Jadi ini kayak AirPods tapi versi gaming gitu kali ya. Ini super duper cuan di harga segitu, apalagi baterainya badak sekitaran 300 mAh. Paket pembeliannya kalian dapat berbagai macam kelengkapan yang luar biasa di harga 100 ribu. Sekali lagi harganya gue kasih tahu 100 ribuan, tapi lu dapat kualitas harga 500 ribuan plus gratis ongkir. Di check out di keranjang yang sudah gue sediakan. Iguzo, welcome back to Clip-on X Breakdown. Trailer dibuka dengan Sam Wilson yang mendatangi Isaiah Bradley di ruang diskusi tahanan. Isaiah ini baru saja melakukan teror besar dengan menembak Thaddeus Ross yang baru saja menjadi Presiden Amerika yang baru. Pada kejadian tersebut memang kita sempat menduga ada yang gak beres dengan Isaiah karena dia itu tiba-tiba bengong lalu melancarkan aksinya dan kabur. Di sini Sam sebenarnya ingin memastikan apa motif dari Isaiah, akan tetapi Isaiah itu tidak mengerti apapun dan hanya memperingatkan Sam untuk hati-hati sama orang di sekitarnya. Kejadian ini sebenarnya mirip seperti Winter Soldier dulu, yang dimana Hydra itu ternyata menjadi parasit di dalam SHIELD, yang dimana Steve akhirnya sulit untuk mengindikasikan mana yang berada di pihak SHIELD, mana yang berada di pihak Hydra. Sedangkan sekarang motifnya masih mirip, namun diterapkan oleh Servant Society, dan Servant Society itu menjadi parasitnya pemerintahan. Sam juga di sini menyadari bahwa Isaiah baru saja melakukan hal di luar kendalinya, dan yang anehnya Isaiah tidak ingat apapun tentang kejadian penembakan tersebut. Apa jangan-jangan ini kasusnya mirip kayak Bucky yang tiba-tiba tersetting jadi Winter Soldier lagi sama Zemo. Kemudian kita diperlihatkan sosok pria misterius dengan detail tangannya berwarna hijau yang mengindikasikan sebenarnya ini adalah sosok The Leader yang memang sudah pernah gue bahas di bocoran sebelumnya pada foto bocoran lokasi syuting, dan sudah gue teorikan dia adalah biang dari segala biang, antek dari segala antek lah pokoknya mah. Nah kalau kita perhatikan secara detail, saat The Leader ini sedang memotret acara tersebut, kita bisa lihat dia itu memotret Isaiah dan juga Sam Wilson, karena di sini sudah jelas siluet warna outfitnya persis seperti mereka berdua ya. Kita juga diperlihatkan pasukan misterius yang memasuki istana presiden. Jika di komik, The Leader tidak punya kekuatan untuk mengkontrol pikiran layaknya Charles Xavier, karena kan tadi alibinya Isaiah itu dia nggak ingat apa-apa pokoknya, makan tahu-tahu dia udah di penjara aja. Nah terus ini ulahnya siapa jika Isaiah tidak sadar apa yang baru saja ia lakukan? Untuk itu sepertinya kita harus menganalisa barang-barang lebih dalam tentang The Leader. Sosok ini sebenarnya adalah karakter yang sifatnya lebih ke Machiavellianism, salah satu sifat Dark Triad manusia yang gak mau turun tangan langsung dan akan selalu menggunakan orang lain sebagai pionnya, khususnya pada rencana awal ini di mana Isaiah dijadikan pion. Karena sifat The Leader ini sangat terstruktur sekali gitu ya,
Bisa saja Isaiah ini hanya alibi, tidak ingat apapun terkait kejadian tersebut. Padahal sebenarnya dia ingat dan dia melakukan ini karena dia terpaksa melakukan itu karena ada ancaman dari The Leader. Kemudian kita diperlihatkan biang dari segala biang yang kemarin bikin film ini menjadi pertimbangan apakah bakalan kena boykot apa enggak nih, yaitu karakter ini. Dia adalah Sabra, superhero asal Israel. Waduh, ini udah benar-benar lempeng kemarin kan ya, tiba-tiba nyari masalah lagi nih Disney. Dan akhirnya sudah dikonfirmasi oleh Disney dan juga Marvel Studios bahwa Sabra versi MCU bukan orang Israel dan tidak ada hubungannya dengan Israel. Dia bakalan diposisikan sebagai salah satu agen pengawal presiden yang sebelumnya menjadi agen mata-mata dari Red Room. Jadi bukan superhero asal Israel atau orang Israel, bukan. Jadi di switch karakternya ya guys ya. Kemudian kita diperlihatkan organisasi Servant Society, yang dimana organisasi inilah yang jadi salah satu poin sekaligus eksekutor dari The Leader. Thaddeus Ross sendiri datang ke Jepang untuk menghadiri pemakaman yang di situ tertulis Moore atau Moore. Masih belum jelas sebenarnya karakter siapa Moore ini, tapi intinya ini adalah tokoh yang penting karena Ross sampai datang ke pemakamannya sebagai Presiden Amerika yang baru. Kita juga diperlihatkan beberapa orang mengaktifkan misil yang dimana lokasi perang tersebut tepat di dekat Pulau Tiamut atau pulau dengan sumber daya adamantium, karena memang di film ini plot intinya adalah perebutan sumber daya logam adamantium yang belum punya pemiliknya. Jadi seluruh negara berebutan tuh di situ. Di sini Thaddeus Ross juga bilang kalau dia dulu jenderal. Jadi begitu naik sebagai presiden, dia menyatakan bahwa dia adalah presiden peperangan, yang dimana memang situasi kacau banget karena pemerintahan disusupi Serpent Society. Sedangkan di saat yang bersamaan, Amerika juga sebenarnya sedang berebut adamantium dengan negara lain. Sam juga berusaha untuk menasehati Ross terkait orang sekitarnya yang gak bisa dipercaya lagi karena sudah penuh dengan Serpent Society. Namun Ross dengan sompralnya malah bilang secara sarkas ke Sam bahwa dia malah bilang gini, hati-hati, lo itu bukan Steve Rogers. Ya sebenarnya makna dari ini tuh ya karena Sam ini manusia biasa, dia bukan super soldier seperti layaknya Steve Rogers. Dia manusia biasa yang kalau kena tembak ya mati gitu. Kemudian kita diperlihatkan aksi Kapten Sam Wilson yang melaksanakan misi di suatu tempat dan masih menggunakan suit versi series sebelumnya, yaitu Falcon and the Winter Soldier kalau nggak salah. Kita juga diperlihatkan Sam yang berhadapan dengan Red Hulk atau Thaddeus Ross di Jepang, tepat setelah Ross menghadiri pemakaman yang tadi. Kalau kita perhatikan, di sini ada 2 drone yang kemungkinan satunya lagi milik Joaquin Torres selaku Falcon yang baru. Kita juga diperlihatkan Joaquin Torres dan juga Sam Wilson yang bergegas keluar kapal induk lengkap dengan suit mereka dan melihat di atas langit ternyata sudah jet di mana-mana berangkat gitu ya, dan misil sudah diluncurkan untuk memulai perang perebutan adamantium di Pulau Tiamut. Dan sepertinya kalau misalkan kita throwback pada scene sebelumnya, di situ ada beberapa orang yang memang kayak ngaktifin misil-misil gitu ya cuy. Siapa tahu memang mereka tujuannya untuk mengamankan dulu gitu ya. Tapi ada orang yang memang dia itu adalah salah satu susupan dari Servant Society untuk memprovokasi dan memulai perang di Pulau Tiamut. Kita juga diperlihatkan Joaquin Torres yang memang kalau mengacu pada teaser sebelumnya, mereka berdua ini sedang menyelidiki sosok di balik Servant Society. Kita juga diperlihatkan Joaquin Torres terluka pada pertempuran udara di area Pulau Tiamut dan terjatuh dari ketinggian. Scene berikutnya diperlihatkan sesaat sebelum Joaquin Torres dan juga Sam Wilson menyelundup masuk pada malam hari ke sebuah markas yang kuat diduga adalah markas The Leader. Kemudian diperlihatkan bagian planning dari The Leader yang menurut gue bagian ini sangat amat spoiler. Makanya gue akan kasih tag spoiler warning di khusus foto yang akan gue sampaikan ini karena menurut gue ini sudah spoiler. Harusnya jangan ditunjukin di trailer, anjir lah, ini nggak tahu kenapa Marvel ini. Sebenarnya villainnya itu memang bukan Thaddeus Ross. Sosok Thaddeus Ross atau Red Hulk hanya sebatas spion saja yang memang sengaja dibuat permusuhan dengan Sam Wilson dan sekutunya. Itu semua agar keduanya itu modar. Jadi The Leader nggak perlu membunuh mereka satu persatu, tapi cukup rancang sedemikian rupa seolah-olah Sam membela Isaiah sebagai pelaku percobaan pembunuhan presiden. Dan tentunya Sam akan ditetapkan sebagai kriminal oleh si Ross. Tapi di sisi lain, Ross sendiri dibuat adu domba dengan negara lain atas perebutan adamantium. Makanya itu tadi gue kasih tahu bahwa hal ini sebenarnya sudah spoiler. Karena semamprang-mamprangnya trailer dari Civil War, kita itu nggak diliatin siapa di balik Civil War, yaitu ternyata Baron Zemo. Kita nggak diliatin sama sekali, kita nggak tahu kenapa
ini bisa terjadi gitu kan ya. Sedangkan kalau di Captain America Brave New World ini, ya mereka ini ternyata malah memperlihatkan villain utamanya yang seharusnya ini tuh adalah secret villain dan jadi surprise gitu, yaitu The Leader. Tapi nyatanya ya, seperti yang kalian lihat ini ya di trailer, malah dia liatin secara gamblang dan kayaknya sudah tidak ada kerahasiaan lagi pada plot cerita di Captain America Brave New World ini. Lanjut lagi, seperti yang gue sampaikan di awal tadi bahwa The Leader memang sangat terstruktur karena dia adalah sosok karakter yang sangat menggambarkan sifat Machiavellianism, sebuah sifat dark triad dari filsafat yang merupakan salah satu sifat paling menyebalkan dan sangat berbahaya karena dia sangat pintar membuat rencana yang bahkan orang tidak akan sadar bahwa dialah dalangnya. The Leader pun di sini diperlihatkan walaupun gak dilihatin wajahnya, yang dimana dia berkata siapa yang mempermainkan siapa. Sebenarnya ini sudah confirm sekali memang biang dajalnya itu si The Leader ini ya cuy ya. Jadi jangan terkecoh guys. Jadi villain utamanya tuh sebenarnya bukan Thaddeus Ross, tapi si The Leader. Kita akhirnya diperlihatkan secara jelas full kostum dari pasukan Servant Society yang tentunya coba kita tarik ulur lagi di awal-awal trailer tadi yang kita bahas. Di situ ada adegan di mana pasukan misterius masuk ke dalam istana presiden. Kalian pasti sadar bahwa pasukan Servant Society lah yang ternyata men-take over sosok Isaiah. Jadi mereka yang memperalat Isaiah dan mereka juga yang bertindak layaknya pahlawan dengan menangkap Isaiah. Dengan begitu mereka akhirnya bisa mencuri hatinya si Thaddeus Ross. Dari situlah pemerintahan sudah terjangkit dengan Servant Society. Kita juga diperlihatkan Sam Wilson yang masih di lokasi pertarungan Jepang dengan full battle damage di suitnya. Sepertinya ini sehabis pertarungannya. Di sampingnya ada Sabra, ada dialog dari Sam yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mendalangi semua ini. Kita juga diperlihatkan Sam yang ditahan oleh pasukan Servant Society yang kini berada dalam naungan pemerintahan dan memposisikan Sam dan Torres sebagai salah satu tersangka. Thaddeus Ross juga mengatakan bahwa dia nggak mau ada satupun hal yang nggak berada dalam kendalinya. Ini dia sebagai presiden kayak begini ya ngomongnya. Tujuan ini sebenarnya bagus ya, karena supaya Ross ini tahu siapa pembelotnya, siapa juga biangnya. Emang terkesan kayak egois ini si Ross ini, tapi sepertinya tidak ada cara lain bagi Ross untuk melakukan ini. Baru kali ini gue suka sama karakter Ross di sini yang dibikin kompleks, tapi juga dikasih tahu bahwa ya dia juga walaupun egois dan nyebelin gitu ya, tapi dia juga pinter gitu. Dan inilah yang membuat gua akhirnya tertarik banget dengan Captain America Brave New World karena dibikin lebih realistis dengan apa yang terjadi di hadapannya. Kita juga diperlihatkan Pulau Tiamut secara keseluruhan gitu cuy. Seperti yang gua kasih tahu dari awal bahwa ini tentang perebutan Tiamut atau adamantium. Ini juga perebutan atau ambil alih dari pemerintahan Amerika yang dimana Servant Society digerakin oleh The Leader atau diperalat oleh The Leader, yang dimana The Leader itu sendiri nanti akan berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan Amerika yang akhirnya pemerintahan Amerika ini akan jatuh pada tangan dia. Simpelnya gitu sih ujung-ujungnya. Kita juga akhirnya mendapat konfirmasi karakter yang dimainkan atau diperankan oleh Giancarlo Esposito yang ternyata dia adalah Seth Fulker yang merupakan sosok pemimpin dari Servant Society. Kemudian kita juga diperlihatkan aktris bernama Sosa Requemore yang ikut serta membantu Sam dan Torres. Sampai akhirnya di penghujung trailer kita diperlihatkan sosok Thaddeus Ross yang berubah jadi Red Hulk di Jepang pada acara konferensi pers pada saat Ross ini datang ke pemakaman seseorang. Sam akhirnya berhadapan dengan Red Hulk yang kayaknya dibantu sama Joaquin Torres ya, karena di adegan sebelumnya itu ada drone-nya Joaquin Torres juga gitu ya cuy. Tapi di sini yang bikin greget dan bikin gue makin excited karena Sam itu adalah manusia biasa, dia bukan sosok super soldier, dan yang dia hadapi itu adalah Hulk, literally Hulk gitu. Kita nggak pernah ngelihat Hulk kayak begini lagi gitu ya. Hulk yang dulu tuh malah dijadiin Profesor Hulk, terus punya anak rambutnya kayak Jamet Cisauk, terus satu lagi si Hulk malah joget-joget nggak jelas. Sumpah ternodai sekali Hulk yang versi ijo-ijo itu tuh udah jelek banget anjir image-nya. Dan akhirnya kita mendapatkan sosok Hulk yang warna merah dan ya ini sangat keren banget, walaupun gue kasih tahu dari sekarang bahwa kalau gue lihat kayaknya CGI-nya kayak kurang dipoles ya, kayak masih belum beres gitu CGI-nya. Cuman nanti pasti versi teatrikalnya semoga bakal jauh lebih bagus ya, karena ini kan versi trailer dan pasti bakal ada dipoles-poles lagi tuh CGI-nya, dan versi teatrikalnya kayaknya bakal lebih bagus. Tapi untuk trailer ini gue ngeliat anjir CGI-nya masih kasar banget ini.
tapi semoga aja jadi lebih bagus. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.